Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai implementasi keperawatan yang disusun oleh Anggita Trisayla, Sri Rizky Mailinawati, Diani Nurrohmayanti, Vera Tri Hutami Anggraini, Nurul Setiawati Galuh Purwaningrum, Mega Puspita, Kitri Andini, dan Deni Permana. Implementasi keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana perawat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil. Menurut Haryanto 2007. Menurut Gordon 1994, implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah siklus kesehatan yang dihadapi. Dan menurut Netina 2002, implementasi keperawatan adalah kegiatan mengkoordinasikan aktivitas pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lain untuk mengawasi dan mencatat respon. Jadi, implementasi keperawatan adalah kategori serangkaian perilaku perawat yang berkoordinasi dengan pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lain untuk membantu masalah kesehatan pasien yang sesuai dengan perencanaan. Tujuan implementasi keperawatan: 1. Untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien dalam periode yang singkat. 2. Untuk mempertahankan daya tahan tubuh. 3. Untuk mencegah komplikasi. 4. Untuk menemukan perubahan sistem tubuh. 5. Untuk memberikan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Dan 6. Untuk mengimplementasi pesan dokter. Tipe implementasi keperawatan menurut Craven dan Hirono tahun 2001, Cognitive Implementation. 2. Interpersonal Implementation. 3. Technical Implementation. 4. Jenis implementasi. 1. Independent Implementation. Implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. 2. Interdependent atau Collaborative Implementation, yaitu tindakan keperawatan atas dasar kerjasama sesama tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter. 3. Dependent Implementation, tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, seperti ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan sebagainya. Prinsip-prinsip implementasi keperawatan. Yang pertama adalah mempertahankan keamanan klien. Keamanan klien merupakan fokus utama dalam melakukan tindakan. Yang kedua adalah memberikan asuhan yang efektif. Asuhan yang efektif adalah memberikan asuhan sesuai dengan yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah memberikan asuhan seefisien mungkin. Perawat harus menggunakan waktu sebaik mungkin sehingga dapat menyelesaikan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keperawatan. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Pendidikan adalah menarik atau menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif dan nyata. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil pengetahuan yang terjadi setelah manusia melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti mendorong dari dalam diri manusia atau berperilaku. Yang keempat ada formulir pengkajian proses keperawatan kesehatan jiwa. Ini merupakan alat untuk mendapatkan data lengkap klien di rumah sakit. Yang kelima adalah petunjuk teknis atau juknis pengisian proses keperawatan kesehatan jiwa. Ini adalah pedoman yang dapat menuntut perawat dalam mengisi formulir pengkajian proses keperawatan kesehatan jiwa yang meliputi cara pengisian identitas klien, alasan masuk rumah sakit, faktor predisposisi, fisik, psikososial, status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan,
pengetahuan aspek medik, daftar masalah keperawatan, dan diagnosa keperawatan. Yang terakhir adalah prosedur tatap atau protap kerja. Ini adalah standar asuhan keperawatan kesehatan jiwa, dapat dipertanggungjawabkan atau digugat secara profesional. Standar berikut merupakan komponen utama dalam mengendalikan mutu keperawatan karena dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan.